Bertambahnya PLTU batubara juga mengancam kesehatan warga ibu kota. Biaya pengobatan penyakit dampak pencemaran udara di ibu kota juga dihitung mencapai 38,5 triliun rupiah. Nilai ini bahkan 2 kali lipat dari APBN untuk Kementerian Kesehatan. Dari sisi kesehatan ya, batubara itu dikelola sesehat mungkin pun masih bisa menimbulkan risiko pencemaran. Indonesia masih memiliki harapan dan waktu untuk mereduksi dampak energi kotor, memperketat ambang batas aman paparan polusi udara, dan bergegas mengkonversi sumber energi menjadi energi baru terbarukan bisa menjadi solusi agar kita tidak lagi bergantung pada energi kotor. Universal of Human Rights Declaration pasal 25 ayat 1 menjelaskan bahwasannya hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat adalah hak yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, adanya pelarangan penggunaan batubara sebagai bahan baku pembangkit daya listrik kami yakini tepat adanya sebagai upaya pemenuhan hak dasar warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta para pemerhati konstitusi yang bermartabat, izinkanlah saya Nadifa sebagai pembicara pertama dari tim Thomas Aquinas bersama dengan Talita sebagai pembicara kedua yang akan menuturkan argumen dari segi lingkungan, ekonomi dan kesehatan bersama dengan Dewi sebagai pembicara ketiga yang akan menuturkan solusi yang solutif. Menyatakan kesepakatan atas solusi perdebatan kali ini, yaitu pelarangan penggunaan batubara sebagai bahan baku daya listrik. Yang tujuannya jelas Dewan Juri yang terhormat, yaitu untuk mewujudkan prinsip sustainable development yang berwawasan lingkungan sesuai dengan pasal 28H ayat 1, di mana hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang wajib dilindungi. Pun perlu kami tegaskan di sini Dewan Juri yang terhormat, apa yang kami maksud dengan pelarangan itu sendiri. Pelarangan yang kami maksud adalah dengan mengurangi porsi batubara secara bertahap, dengan mengalihkan ke masa transisi menggunakan energi sumber daya terbarukan. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk mendudukan mosi perdebatan pada hari ini mengenai definisi batubara itu sendiri. Batubara merupakan endapan senyawa organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau biasa kita sebut sebagai bahan bakar fosil, di mana penggunaannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat 1. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa penggunaan bahan bakar fosil ini memiliki banyak sekali kekurangan, di antaranya dapat menyebabkan hujan asam, meningkatkan polusi atau racun di dalam udara, dan juga membahayakan kesehatan bagi para pekerja tambang, juga para penduduk di sekitar pertambangan. Sangat menyengat hati Dewan Juri yang terhormat ketika melihat batu bara diagung-agungkan sebagai bahan bakar yang paling terjangkau. Padahal faktanya, hal ini sangat ditentang oleh Direktur Riset of Finance and Economics, Berli Martawardaya, di mana ia menyatakan pada tahun 2025, harga solar panel akan jauh lebih murah ketimbang harga batu bara. Dewan Juri yang terhormat, apalah gunanya berargumentasi tanpa solusi? Maka dari itu, pemerintah harus segera meningkatkan intensifikasi juga pemetaan sumber daya energi terbarukan yang disesuaikan oleh potensi setiap daerahnya, yang akan dijabarkan lebih lanjut oleh pembicara ketiga. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, hingga pada detik ini kami masih menyatakan kesepakatan atas mosi perdebatan hari ini, yaitu pelarangan penggunaan batubara sebagai bahan baku daya listrik. Sekian dan terima kasih. Gubernur C.S. Prevost menjalankan pemerintahan itu berarti kita harus melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Pemerintah sejatinya telah menerapkan prinsip Sustainable Development Goals, namun pada realitanya rencana tersebut tidak dieksekusi secara optimal. Dengan masih digunakannya batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik, maka kita perlu mengamini adanya pelarangan batu bara sebagai bahan baku pembangkit listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Waidabanwati selaku pembicara kedua dari tim Pro akan mengelaborasikan bangunan argumentasi secara komprehensif mengapa kami mengamini adanya mosi pelarangan tersebut. Yang mana terdapat 2 poin argumentasi, yaitu pertama, penggunaan batu bara tidak sesuai dengan asas dalam pengusahaan dan pengelolaan energi. Yang kedua adalah dampak negatif batu bara terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi yang mana sangat merugikan negara.
Sebagaimana yang kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku utama pembangkit listrik di Indonesia yang sejatinya telah merugikan jika dilihat dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 yang isinya asas keberlanjutan, asas kesejahteraan masyarakat, dan asas pelestarian fungsi lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan masifnya dampak negatif dari penggunaan batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik. Perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat bahwa dampak yang pertama adalah sektor ekonomi, yaitu pertambangan batu bara memerlukan modal investasi yang besar dalam pelaksanaannya, meliputi biaya penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan biaya operasional. Selain itu, kegiatan pertambangan akan memicu peningkatan harga lahan dan membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Hal tersebut berdampak terhadap potensi konflik terhadap kepemilikan lahan dan kesempatan kerja masyarakat lokal. Pada prakteknya, harga awal produksi dan penjualan batubara tidak semahal minyak dan gas. Namun jika dibandingkan dengan energi terbarukan seperti PLTP, menurut Rifki F. Ibrahim, Direktur Utama PT Geodipa Energi, dalam jangka panjang akan lebih murah karena bahan yang dimanfaatkan ialah bahan dari alam yang terbarukan secara terus-menerus. Selanjutnya, dampak negatif lainnya yaitu dampak ke kesehatan yang juga sangatlah besar dari adanya PLTU batubara ini. PLTU batubara menyebabkan gangguan sistem pernapasan dan potensi kematian dini yang mana kerap dialami oleh masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU batubara. Merujuk pada laporan kolaborasi Greenpeace dan Universitas Harvard pada bulan Agustus 2015 lalu, gangguan sistem pernapasan ini bahkan dapat menyebabkan kematian dini pada tingkat yang lebih parah. ACMG pada tahun 2015 mencatat ada 6.500 jiwa meninggal dunia akibat potensi terkena polusi udara dari operasi PLTU batubara yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dampak lingkungan adalah sebagai berikut Dewan Juri yang terhormat. Dampak negatif PLTU batubara juga berupa polutan yang dilepaskan selama proses penambangan. Sebagian besar polusi ini disebabkan oleh teknik yang dikenal sebagai mountain top removal karena kontaminasi zat beracun yang ditemukan dengan batu bara di tanah akibat terbawa hujan. Bahan beracun ini sering tersapu ke ekosistem oleh hujan dan aliran yang telah terkubur di lembah, merusak ekosistem. Hal yang tidak kalah mengkhawatirkan, PLTU batubara juga dapat merusak ekosistem. Deforestasi dan penghapusan aliran karena mountain top removal mampu merusak lingkungan dan keseimbangan keanekaragaman hayati ekosistem lokal. Upaya mediasi ulang lingkungan saat ini tidak memadai untuk memulihkan ekosistem mereka sebelum mengalami mountain top removal. Meskipun saat ini batubara masih masif digunakan di Indonesia, namun pada faktanya penggunaan batubara menyumbang polusi karbon dioksida yang cukup melimpah dan bertanggung jawab atas efek rumah kaca yang semakin memburuk. Sejak awal industrialisasi, suhu bumi telah meningkat 1 derajat Celcius. Salah satu penyebabnya adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara, minyak, dan gas. Apabila dilihat dari kerugian yang terdapat dalam argumen di atas, hal tersebut tidak mencerminkan pasal 2 nomor 30 tahun 2007 yang seharusnya menguntungkan rakyat Indonesia. Selain itu, batubara yang digadang-gadang sebagai pemasok kebutuhan listrik nasional Indonesia justru membawa implikasi negatif yang mana apabila diterapkan hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek sehingga bertentangan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, merupakan bentuk kemunduran terhadap Pancasila sila kedua. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, meskipun kami mengamini adanya mosi pelarangan batu bara sebagai bahan baku pembangkit listrik, namun kami tetap mengupayakan pemenuhan pasokan listrik nasional, yaitu dengan pengurangan penggunaan batu bara secara bertahap yang menerapkan masa transisi untuk beralih pada bahan bakar yang energi terbarukan. Dengan kenaikan suhu bumi yang terus meningkat, dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan kehidupan peradaban. Padahal dalam perjanjian Paris tahun 2015 yang telah disepakati oleh 55 negara termasuk Indonesia, telah disepakati bahwa suhu bumi tidak boleh lebih dari 2 derajat. Mana hal tersebut akan dibicarakan lebih mendalam oleh pembicara ketiga. Sehingga pada akhir perdebatan kali ini kami tetap pada standing position yang menyatakan pro terhadap mosi kali ini. Terima kasih. Berdasarkan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, lantas penggunaan batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik yang mana berakibat buruk bagi kesehatan serta lingkungan tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Dengan demikian, pelarangan batu bara merupakan jawaban untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkanlah saya Dewi Suci Rahmadani selaku pembicara ketiga dari tim Pro yang akan merekonstruksikan argumentasi sekaligus menjabarkan solusi yang solutif terkait mosi kali ini, yakni pelarangan batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik, di mana dalam hal ini kami menyatakan persetujuan atas mosi tersebut.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami, bahwasanya penggunaan batu bara sebagai bahan utama pembangkit listrik dinilai paling ekonomis, padahal kenyataannya membawa isu kesehatan serta lingkungan yang serius. Hal ini pun diamini oleh aktivis Greenpeace Internasional, Laurie Milivirta, bahwasanya pembangunan pembangkit listrik dan pertambangan batu bara mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia merasakan dampak buruk dari pencemaran udara beracun. Hal ini diperkuat dengan data dari Direktur Inventarisasi gas rumah kaca Elgi Noga bahwa emisi gas yang dihasilkan oleh batu bara mencapai 2 juta ton per tahunnya. Dewan juri yang terhormat, selama ini Indonesia menggunakan batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik, namun tidak diimbangi dengan adanya regulasi terkait penanganan pencemaran udara yang diakibatkan olehnya. Alih-alih dinilai lebih ekonomis, pertambangan dan pembangkit batu bara mengenyampingkan masalah kesehatan serta lingkungan. Pemulihan dampak lingkungan maupun kesehatan ini justru menimbulkan lebih banyak kerugian bagi perekonomian pemerintah. Berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, dijelaskan bahwa setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Sungguh miris karena hal ini tidak sesuai dengan kenyataan, di mana batu bara menimbulkan masalah karena pengambilan, pengolahan, dan penggunaannya merusak lingkungan. Produksi batu bara dilakukan dengan membabat hutan dan menggali tambang, yang tentu saja hal ini mencemari tanah, air, serta udara. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan Perjanjian Iklim Paris 2015 yang tujuannya menahan laju peningkatan temperatur global serta mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan upaya pemerintah Indonesia untuk dapat mengambil langkah yang dimulai dari pengurangan emisi gas karbon dioksida. Penyumbang karbon dioksida terbesar ialah bahan bakar batu bara dibanding dengan gas dan minyak bumi lainnya. Maka dari hal itu, pemerintah harus secara bertahap mengurangi penggunaan batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik. Hal ini juga nantinya akan sesuai dan sejalan dengan target rencana umum nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, di mana pada tahun 2050 mendatang penggunaan batu bara akan dikurangi menjadi 25% dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga mencapai 31% dari sumber energi yang ada. Dengan demikian, kami dapat menjamin bahwa pelarangan batu bara secara bertahap ini merupakan hal yang sangat tepat sebagai langkah utama pemerintah dengan mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga terbarukan yang sudah ada. Maka tak ada lagi keraguan bagi kita untuk menyetujui mosi kali ini dengan merealisasikan gagasan yang kami tawarkan. Yang pertama, pemerintah meningkatkan pelestarian dan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan dengan pemuktahiran teknologi, juga intensifikasi pembangkit listrik tenaga air, surya, serta angin, karena tentu saja lebih ramah lingkungan dan minim dampak buruk maupun risiko. Dimulai dengan pemetaan sumber energi terbarukan di masing-masing daerah di Indonesia. Selanjutnya menerapkan kebijakan terkait energi nasional secara konsisten yang mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup. Sebagai contoh, pemerintah dapat meningkatkan pemanfaatan energi pasang surut air laut sebagai pembangkit listrik. Hal ini didukung oleh keunggulan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik secara nasional, dilatar belakangi oleh efisiensi pasang surut air laut sebesar 80%. Artinya, efisiensi energi ini hampir 3 kali lebih besar dari batu bara dan minyak bumi yang hanya 30%. Yang kedua, pemerintah menerapkan subsidi silang untuk mencapai pemenuhan kebutuhan energi nasional. Juga dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapannya. Kedua solusi yang telah kami paparkan dapat kami yakini merupakan solusi yang paling efektif untuk mengurangi penggunaan batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik, juga sebagai implementasi perlindungan setiap warga negara yang tertuang dalam sila kedua Pancasila. Maka dari itu kami tekankan sekali lagi bahwa hingga di titik ini kami tetap dalam kondisi pro terkait mosi pelarangan batu bara sebagai bahan utama pembangkit listrik. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati konstitusi hukum yang bermartabat, serta rekan berfikir dari tim kontra, tibalah kita pada akhir perdebatan kali ini. Maka marilah kita belajar dari kegagalan untuk menangani kompleksitas penggunaan batu bara, bukan dengan melanggengkannya, namun yang diperlukan adalah mengalihkannya ke sumber daya energi terbarukan yang kami yakini akan jauh lebih ramah lingkungan dan mampu melindungi hak-hak dasar warga negara. Sehingga izinkanlah saya menarik benang merah dari perdebatan hari ini, di mana kami telah menjawab berbagai keraguan secara lugas dalam bangunan argumentasi kami, di mana penggunaan batu bara itu sendiri memiliki banyak sekali kelemahan yang dapat berubah menjadi isu lingkungan juga isu kesehatan yang berkepanjangan, di mana hal ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar yang tidak diperkirakan oleh tim kontra. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat,
apalah gunanya berargumentasi tanpa solusi? Maka dari itu, kami telah menghadirkan sebuah proposal yang tentunya solutif. Di antaranya adalah yang pertama, pelarangan penggunaan batubara secara bertahap. Lalu yang kedua, pemerintah perlu mengadakan subsidi silang dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga, pemerintah perlu meningkatkan pelestarian, pengembangan, juga pemetaan, dan intensifikasi PLTA, PLTS, dan PLTA angin, serta energi gelombang pasang surut air laut yang disesuaikan pada potensi setiap daerahnya, yang kami yakini akan jauh lebih ramah lingkungan dan minim dampak buruk maupun resiko. Solusi ini kami yakini dapat menjawab berbagai kekhawatiran, pun dapat mencapai tujuan untuk mewujudkan prinsip sustainable development yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, apakah dengan tetap mengamini penggunaan batubara sebagai bahan baku daya listrik ini merupakan langkah yang bijak untuk menangani berbagai kompleksitas yang ditimbulkannya? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat. Hanya karena batubara merupakan bahan baku yang paling murah untuk saat ini, jangan sampai kita mendegradasi isu lingkungan, juga isu kesehatan yang ditimbulkannya. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, hingga pada titik perdebatan kali ini, marilah kita duduk bersama-sama untuk mendukung adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.